Ya, Anda kembali apa kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kita akan bahas hal ini ya dengan Dakwah dan Mas Ahmad kemarin yang sempat viral ya. Kita lihat videonya beredar di media sosial di Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Mas Ahmad ya. Dan juga Mas Ahmad Lukman. Mas Ahmad Lukman di sana berarti jam berapa ini ya di Arab ya? Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya ya. Ketahui bahwasannya pemberitaan melalui video atau gambar yang tersebar di laman sosial media perihal perayaan Halloween di Arab Saudi atau ihtifalat Eid Halloween merupakan informasi yang kurang tepat sebenarnya. Ya, hal tersebut didasari beberapa alasan. Ya, antara lain pertama, video atau gambar segerombolan orang yang menggunakan kostum atau bertopeng menyeramkan bertemakan horor atau azi at-tanakuri al-mur'ib ya, atau berkostum bertopeng itu diambil hanya di acara festival musiman atau Riyadh Season ya, di kota Riyadh di ibu kota Saudi Arabia yang jaraknya 866 km dari kota Makkah Al-Mukarramah. Pada 31 Oktober 2022, rakyat Arab Saudi di berbagai kota besar seperti Riyadh City merayakan festival Halloween negara yang mayoritas beragama Islam tersebut tanpa malu-malu bergembira dan berpawai di jalan raya menuju pusat keramaian. Bagi orang Indonesia, kita sering mendengar ceramah tokoh agama yang mengharamkan budaya barat macam perayaan hari ulang tahun, perayaan hari Valentine, bahkan perayaan tahun baru Masehi tanggal 31 Desember semua dianggap haram dan sesat sekaligus dianggap haram karena budaya orang kafir. Tapi di Arab Saudi di mana ada Ka'bah, orang di sana tidak menganggap budaya barat sebagai haram apalagi budaya kafir. Siapapun orangnya, apapun agamanya punya hak untuk bergembira termasuk orang Arab yang beragama Islam. Yang aneh justru orang di Indonesia. Orang di Indonesia lah yang sering mengatakan kalau budaya barat sebagai haram. Budaya barat sebagai budaya kafir. Seringkali pula walau tidak semua. Orang di Indonesia lah yang sering mengatakan dan menyebut kalau orang yang beda agama itu kafir. Kita tidak pernah mendengar ada orang Islam di negara Timur Tengah macam Arab Saudi, Yaman, Kuwait, Irak dan lain-lain menyebut kalau orang yang beda agama itu kafir. Kita juga tidak pernah mendengar ada orang di negara Timur Tengah macam Arab Saudi, Yaman, Kuwait, Irak dan lain-lain menyebut budaya barat sebagai haram. Budaya barat sebagai budaya kafir. Perayaan hari Halloween itu sesat dan haram. Perayaan hari Valentine itu sesat dan haram. Perayaan tahun baru Masehi tanggal 31 Desember itu sesat dan haram. Perayaan hari ulang tahun itu sesat dan haram. Dikutip dari pikiranrakyat.com, Ustadz Abdul Somad mengungkapkan, salah satu hadis yang menegaskan tentang larangan kepada umat Islam, agar tidak mengikuti tradisi kaum di luar Islam. Arab Latin, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, artinya, barang siapa yang meniru, menyerupai suatu kaum, maka dengan tidak langsung dia termasuk bagian kaum itu. Hari Abu Daud. Dikutip dari halaman merdeka.com, hukum merayakan Valentine menurut MUI menurut Fatwa MUI nomor 3 tahun 2017. Memperingatkan umat Islam bahwa merayakan hari Valentine setiap tanggal 14 Februari hukumnya haram. Hal ini berdasarkan kepada alasan berikut, hari Valentine bukan termasuk dalam tradisi Islam. Hari Valentine dikhawatirkan menjerumuskan pemuda muslim kepada pergaulan bebas, seperti berhubungan intim atau seks sebelum menikah. Hari Valentine berpotensi membawa keburukan. Disebutkan dalam hadis untuk tak menyerupai kebiasaan dari agama lain. Karena konon, sejarah Valentine bermula sebagai perayaan umat Kristiani dalam menghormati martir Kristen yang dikenal dengan nama Santo Valentine. Hal ini pula yang dipertegas oleh MUI sebagai dasar bahwa umat Muslim tidak harus meniru. Penting untuk mempertegas jati diri bagi orang Islam dengan berperilaku sesuai tuntutan. Termasuk menolak menyerupai identitas agama lain.
Ditambah lagi pemaparan menurut Ustaz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS, seperti dikutip dari kanal YouTube Islam Today 11/2. Ia menceritakan asal mula terjadinya Hari Valentine. Santo Valentino, ialah yang membebaskan tentara yang sedang bercinta dinikahkannya. Akhirnya ia dibunuh, hari kematiannya dikenang dengan Hari Cinta, kata UAS. Ia menegaskan bahwa tanggal 14 Februari bisa memicu menjadi Hari Zina Internasional. Tapi ternyata nanti tanggal 14 Februari itu adalah Hari Zina Internasional. Di malam itu, semua orang keluar dengan pasangannya, imbuhnya. Sementara, Ustaz Adi Hidayat menyebutkan hukum merayakan Hari Valentine dalam video di kanal YouTube Share Dakwah Islam. Valentine adalah kebudayaan dari luar dan bertentangan dengan nilai agama, merusak agama, muncul banyak yang haram di situ. Anda ikuti haram hukumnya, terangnya. Dikutip dari halaman islamka.info, perayaan tersebut mengandung berbagai kemungkaran, kerusakan, seperti pesta pora, nyanyian dan musik, kesombongan. Campur baur laki-laki wanita dengan dandanan seronok di depan non-mahram dan perkara-perkara haram lainnya. Atau perayaan seperti ini juga dapat menjadi sarana terjadinya zina dan mukadimahnya. Hal tersebut tidak dibenarkan hanya dengan alasan mencari hiburan dan selingan serta pengakuan mereka bahwa mereka dapat menjaga diri. Karena perbuatan tersebut tidak benar, maka siapa yang sayang terhadap dirinya, hendaknya dia menjauhi perbuatan dosa dan sarana-sarananya. Dikutip dari halaman rumaisyo.com, hukum merayakan tahun baru bagi seorang muslim adalah haram. 8 kesalahan dalam perayaan tahun baru menurut Islam. 1. Dilihat dari sejarah lahirnya. Tahun baru pertama kali dirayakan oleh orang kafir pada tanggal 1 Januari tahun 45 SM sebelum Masehi. Perayaan ini berarti bukan dari Islam. 2. Merayakan tahun baru berarti mengikuti perayaan orang kafir. Inilah namanya tasyabuh. Tasyabuh pada perayaan orang kafir itu terlarang. 3. Merayakan tahun baru berarti membuat hari raya baru padahal hari raya umat Islam hanyalah Idul Fitri dan Idul Adha. 4. Mengucapkan selamat tahun baru atau Happy New Year merupakan ucapan selamat yang tidak dibolehkan karena perayaannya tidak disyariatkan. 5. Merayakan tahun baru bisa sampai meninggalkan salat padahal meninggalkan salat sekali saja telah melakukan dosa besar yang lebih parah dari berzina dan main judi. 6. Merayakan tahun baru termasuk begadang tanpa ada keperluan, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang begadang setelah Isya tanpa ada hajat. 7. Merayakan tahun baru termasuk tabzir, buang-buang harta untuk tujuan yang salah. 8. Pada malam tahun baru, kaum muslimin ikut-ikutan membunyikan terompet dan lonceng yang merupakan syiarnya orang Yahudi dan Nasrani. Dikutip dari halaman liputan6.com, ditegaskan oleh UAS bahwa tanggal 14 Februari sebagai Hari Zina Internasional. Tapi ternyata nanti tanggal 14 Februari itu adalah Hari Zina Internasional. Di malam itu, semua orang keluar dengan pasangannya, sambungnya. Sementara, Ustaz Adi Hidayat membeberkan hukum merayakan Hari Valentine di kanal YouTube Share Dakwah Islam. Valentine adalah kebudayaan dari luar dan bertentangan dengan nilai agama, merusak agama, muncul banyak yang haram di situ. Anda ikuti haram hukumnya, paparnya. Dikutip dari halaman jabarexpress.com, Valentine diketahui bukan termasuk tradisi Islam, jadi tidak perlu dirayakan. Valentine disebut menjurus kepada pergaulan bebas. Semisal hubungan badan tetapi di luar nikah. Valentine mempunyai mudarat yang menimbulkan keburukan. Sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam, tidak perlu ikut-ikutan merayakan Valentine. Sebab hari Valentine tidak mencerminkan Pancasila dan jauh dari nilai-nilai Islam. Akan tetapi, kita sebagai umat muslim, tidak perlu menghujat kepada orang-orang non-muslim yang merayakan Valentine. Dikutip dari halaman solopos.com, baru-baru ini masyarakat di penjuru dunia digegerkan dengan tragedi pesta Halloween di Itaewon, Seoul, Korea Selatan. Yang mengakibatkan lebih dari 150 orang meninggal dunia. Dari peristiwa tersebut, banyak orang yang penasaran mengenai hukum merayakan Halloween dalam Islam, apakah diperbolehkan? Perayaan yang identik dengan pesta kostum menyeramkan, dekorasi horor, mengukur labu, permainan trick or treat ini dirayakan setiap tanggal 31 Oktober setiap tahunnya. Pesta yang terkenal di dunia ini menimbulkan pertanyaan, terutama dari kalangan muslim. Bagaimana hukum merayakan Halloween dalam Islam? Perayaan Halloween identik dengan tradisi orang kafir dan hanya sebatas main-main saja. Dewan Pembina Konsultas Syariah, Ustaz Aminur Baits, menyebutkan Nabi Muhammad SAW melarang umat Islam untuk meniru kebiasaan orang kafir. Siapa yang meniru kebiasaan satu kaum maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Hari Abu Daud, meskipun tidak ada unsur ritual peribadatan, perayaan orang kafir, seperti Halloween secara Islam hukumnya tidak boleh dimeriahkan orang mukmin. Ketika Nabi Muhammad SAW datang di kota Madinah, penduduk kota tersebut merayakan 2 hari raya, Nairus dan Mihrajan. Perayaan Nairus dan Mihrajan yang dirayakan penduduk Madinah, isinya hanya bermain-main dan makan-makan. Sama sekali tidak ada unsur ritual sebagaimana yang dilakukan orang Majusi, sumber asli 2 perayaan ini. Namun mengingat 2 hari tersebut adalah perayaan orang kafir, Nabi Muhammad melarangnya.
Dikutip dari halaman konsultasisyariah.com. 1. Hari Halloween murni dari tradisi orang kafir. 2. Hari Halloween dimeriahkan secara berkala setiap tahun oleh orang kafir. 3. Acaranya hanya sebatas main-main, tanpa ada unsur ritual ibadah. The origin of Halloween is deeply rooted in satanic rituals such as dressing satanic-type costumes like witches, devils, and other evil characters, and sweet sacrifice for the devil. It is indeed the direct worship of Shaitan, because in this ritual people are not giving sacrifice to an idol or something, but it's a sacrifice for Shaitan himself. And today we see Saudi authorities allowing this ritual to take place in the land that the companions of our Prophet ﷺ fought and died, sacrificing their blood to bring Tawheed and to clean it from any type of idol worshipping. It is indeed the biggest step for Iblis and his army to attack our youngsters and fill their heart with fitna to a degree that they unconsciously worship Shaitan only some steps away from the haram, where people used to worship Allah subhanahu wa ta'ala.